Haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, kita sudah sampai di pembacaan kitab Esra, khususnya Esra pasal yang ke-7 sampai Esra pasal yang ke-10. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita membaca Esra pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 berkata demikian. Esra pasal 10 ayat 1 sampai ke-5 menjadi pengantar renungan kita saat ini. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ayat yang keempat, bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau, kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Dalam pembacaan kitab Esra ini, khususnya pasal yang ke-10, saya beri judul renungan, Tidak Kompromi. Latar belakang kitab Esra ini, Esra dalam pelayanannya ia berhadapan dengan umat yang tidak setia kepada Allah, tidak setia kepada pemimpin. Dan di tengah-tengah ketidaksetiaan umat itu, Esra memiliki sikap. Dia bersikap dengan menempatkan kebenaran Allah di atas segala-galanya. Dosa dari umat-umat saat itu adalah hidup dalam penyembahan berhala yang luar biasa. Karena mereka melakukan dosa, yaitu perkawinan campur yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh umat-umat Allah. Dan dari dosa-dosa, ada sekian banyaknya dosa yang lain yang dilakukan oleh umat Allah, Esra mengambil sikap tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Kompromi adalah, arti dari kompromi, upaya untuk memperoleh kesepakatan, atau kata kuncinya bersepakat untuk mendapatkan keuntungan. Arti lain dari kompromi ini adalah mengambil jalan tengah, mencari aman. Nah, bersikap tidak kompromi yang dimaksud dalam kitab Esra ini yang dilakukan oleh Esra, tidak berkompromi, adalah Esra, dia sebagai seorang nabi yang menunjukkan sikap untuk tidak mau mengambil jalan tengah. Ya, atas ya, tidak atas tidak. Esra tidak mau mengambil keuntungan dari situasi yang tidak baik untuk melanggengkan jabatan, tetap menjadi pemimpin, dia tidak melakukan hal itu. Esra tidak mencari aman dari keadaan yang tidak baik yang sementara dialami oleh umat Tuhan. Dengan kata lain, Esra tidak mau berkompromi. Esra tidak mau bersepakat dengan perbuatan dosa yang dilakukan orang-orang saat itu. Nabi Esra ini adalah menjadi contoh dari kita sebagai seorang pemimpin. Apakah kita seorang pemimpin rohani, pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam pekerjaan, atau apapun yang dipercayakan kepada kita, untuk kita dapat berani menyatakan kebenaran Allah dengan tidak melihat atau memandang rupa. Ya, sekali lagi, yang hitam tetap hitam, ya putih tetap putih, ya tidak ada abu-abu. Esra bertindak dan bersikap tidak pelin-pelan. Esra bukan seorang yang berprinsip esok dele sore tempe, yang mudah berubah. Bagi Esra, kebenaran Allah menempati posisi yang paling utama dan tidak ada yang dapat menggeser posisi kebenaran Allah itu sendiri. Tidak ada.
Kebenaran Allah itu mendapat posisi yang paling penting. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang mungkin ragu untuk mengambil tindakan, ataupun mungkin takut untuk menyatakan kebenaran Allah dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Sehingga yang mereka lakukan adalah berkompromi, cari jalan tengah, cari aman, tidak mau menanggung resiko, sehingga kita lihat akibat yang terjadi. Nah, ada pemimpin-pemimpin rohani juga yang dengan berbagai alasan untuk satu keputusan yang tidak tegas. Mereka punya alasan masing-masing. Tetapi sekali lagi mari kita belajar dari Ezra ini tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mau menyampaikan kebenaran Allah. Apa saja persiapannya? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Ezra adalah seorang pemimpin yang pertama, dia adalah seorang pemimpin yang punya pendirian yang teguh. Kata kuncinya dia teguh dalam pendirian. Ezra adalah seorang yang tidak mudah terpengaruh dengan apapun sehingga dia harus mengambil langkah kompromi dengan dosa. Dia tidak terpengaruh. Sehingga dia punya prinsip, ya dosa tetap dosa. Ezra adalah seorang pemimpin yang sekali lagi punya pendirian yang teguh. Hitam-hitam, putih-putih, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan itu keputusan yang jelas yang ada dalam kehidupan Ezra. Yang kedua, Ezra adalah seorang yang punya keberanian, bukan setengah berani, atau bukan pura-pura berani, tetapi dia punya keberanian. Dan ini adalah salah satu prinsip dalam hal kita menegakkan kebenaran. Tidak ada rasa takut pun terhadap keputusan, terhadap pendirian dalam mempertahankan kebenaran Allah. Ezra pun seperti itu. Dia mengambil prinsip bahwa umat Allah yang berdosa itu pasti akan dihukum. Umat Allah yang percaya kepada Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ia atau Ezra ini adalah seorang yang mampu bertindak tegas dalam menentukan sikap. Tegas. Dia tidak bimbang dan tidak ragu-ragu. Dia punya ketegasan. Ezra dengan kata lain dia punya integritas yang kuat. Dia seorang pemimpin yang berintegritas. Dengan kata lain dia mampu menerapkan aturan dengan tidak memandang muka. Tidak memandang siapa. Aturan kebenaran firman Tuhan harus ditegakkan. Dan Ezra pun memperlakukan semua umat Allah sama. Sekali lagi, sejajar. Kalau harus ditegakkan aturan, Ezra pun harus menegakkan aturan dengan tidak melihat sekalipun imam-imam saat itu, pemimpin-pemimpin yang ada saat itu. Tapi Ezra menerapkan, melakukan semua orang di depan kebenaran firman Tuhan itu sama. Ketika Ezra, kita tahu cerita ini, menghadapi umat Allah yang tidak setia, Ezra tetap punya prinsip, dia menempatkan kebenaran Allah di atas segala-galanya. Waktu umat Allah menyimpang dengan menikahi wanita-wanita lain yang tidak mengenal Allah, mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Namun Ezra tidak ada rasa sedikit pun putus asa. Dia tahu bahwa Allah sanggup menolong dia. Itu sebabnya Ezra pasal 10 Bapak Ibu baca mulai ayat yang pertama, lompat ayat yang ke-6. Di sana Ezra datang kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan dalam doa. Ia mendoakan umat-umat, jadi dia mewakili umat-umat mengakui dosa mereka. Menangis, dia sujud, bahkan di situ dikatakan Ezra pun mengambil kesempatan untuk dia berdoa dan berpuasa. Dan sikap dari Ezra ini dampaknya besar sekali. Umat yang ada saat itu datang dan menemui Ezra. Dan mereka mengakui semua kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang diperintahkan oleh Ezra mereka lakukan. Meninggalkan semua berhala mereka. Bahkan disuruh menceraikan, mengembalikan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Allah. Bahkan dengan segala keturunan mereka. Dengan kata lain, melalui kepemimpinan Ezra, umat-umat yang ada situ sampai pada titik pertobatan.
Ia juga memerintahkan imam-imam dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada saat itu untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Dia tegas, dia tidak kompromi. Menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudari, mungkin kita sampai hari ini masih bergumul. Melalui pembacaan kita jangan kita putus asa. Esra ditolong oleh Tuhan, kita pun yakin ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu bergumul untuk anak-anak, atau anak-anak pun bergumul dengan orang tua. Bergumul tentang saudara kita, keluarga kita. Mari kita tetap berharap dengan cara jangan kompromi, jangan masa bodoh, jangan menyerah, jangan ambil jalan pintas. Terus berharap kepada Allah. Ada satu statement berkata begini, keteguhan hati, keteguhan hati, keberanian, dan ketegasan dalam menyatakan kehendak Allah adalah sikap yang memuliakan Allah. Dan sikap seperti ini harus ada pada seorang pemimpin. Sekali lagi, kita seorang pemimpin di rumah kita, di kantor kita, bahkan pemimpin rohani di mana kita berada. Sebab ini akan menjadi satu motivasi kepada orang yang kita pimpin. Kalau kita punya prinsip, kalau kita tegas, mereka pun akan memiliki prinsip yang sama dengan kita. Dalam jemaat, dalam gereja demikian juga. Hal ini tidak lepas dari doa-doa kita untuk pemimpin-pemimpin rohani kita. Mari kita tetap terus berdoa supaya pemimpin-pemimpin rohani kita, di mana saja kita berada, mereka pun punya ketegasan dalam menghadapi tantangan-tantangan iman hari ini. Mereka tetap tegas, berani, kuat, tidak kompromi dengan keadaan yang terjadi. Tapi juga terutama bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersikap tegas, tidak kompromi dengan keadaan yang terjadi. Kalau itu memang hal yang salah-salah, tapi kalau itu memang hal yang benar, mari kita lakukan. Dalam hal kebenaran Allah, kita jangan sekali-kali kompromi. Sekali kita kompromi, kita selanjutnya juga akan mengambil sikap kompromi. Tetapi sekali kita tegas, mari kita tetap punya pendirian yang teguh, tidak berubah dalam hal kebenaran Allah. Biar firman Tuhan ini, sikap dari Esra ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita dapat menerapkan prinsip tidak kompromi dengan hal-hal yang berbau dosa. Tidak kompromi dengan hal-hal yang salah. Kompromi dengan kebenaran Allah, amin. Dengan kebenaran yang sesungguhnya, amin. Tapi dengan hal-hal yang bukan menyangkut kebenaran, jangan sekali-kali kita kompromi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah kami, keluarga besar Jemaat GPD El Sadai Magelang. Kasihanilah kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sebab kepadamulah kami umat-umat-Mu berseru sepanjang hari. Oleh sebab itu tuntunlah kehidupan kami, dalam kami mengambil langkah, dalam kami bersikap, supaya kami tetap dapat mempertahankan dan menempatkan kebenaran Allah itu di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.